Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap dimanapun berada, kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu sukacita yang boleh kita nikmati bersama-sama pada saat malam hari ini, yaitu bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan walaupun melalui online. Saat malam hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Sebelum kita bersama-sama membacakan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan nikmati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih buat anugerah-Mu melalui hembusan nafas yang masih kami nikmati sampai pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh terus memberkati kami. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan
untuk sama-sama bersekutu bersama-sama walaupun melalui online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau bertahta di dalam setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Mohon biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami pada saat malam hari ini. Ini doa, ini harapan kami, hanya demi nama Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakan bagi kita semua, dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Surat Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-39, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu perlukah saya takut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa takut terhadap sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Seperti kehilangan orang-orang terkasih dalam kehidupan kita, kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan pasangan hidup, biaya hidup yang tidak tercukupi, atau bahkan ketakutan yang paling besar adalah takut akan kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat di sekeliling kita pada saat ini, begitu banyak orang yang terpapar atau yang sudah terpapar pandemi COVID-19, dan persediaan oksigen di rumah sakit pun sudah mulai habis. Tentunya hal ini semakin membuat banyak orang begitu takut. Dimulai dari kabar yang juga menyatakan bahwa COVID-19 semakin berbahaya dengan munculnya jenis yang baru. Pandemik ini membuat kita sebagai manusia bukan hanya kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, tetapi juga membuat kita begitu ketakutan atau mungkin bertanya, sampai kapan kita akan bertahan dan bersama-sama dengan orang yang kita kasihi atau yang mengasihi kita.
ketakutan-ketakutan ini terus membawa kita kepada satu situasi yang sulit untuk mendapatkan kepastian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang sudah kita baca bersama-sama tadi di awal, menjelaskan bahwa di Roma begitu banyak orang atau begitu banyak jemaat yang menaati dan melakukan hukum Taurat karena takut kepada kematian yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma agar mereka tidak takut kepada apapun, termasuk kematian sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya menyadari juga bahwa sebagai manusia, ketakutan adalah sesuatu hal yang sangat manusiawi. Tetapi hal yang salah adalah ketika ketakutan itu menguasai kehidupan kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa atau bahkan menyalahkan diri kita sendiri, atau mungkin demi menyembunyikan ketakutan itu kita justru melakukan kesalahan. Contoh, karena takut kelaparan kita menjadi mencuri untuk makan. Tetapi seharusnya justru dalam ketakutan, sebagai orang yang percaya, kita semakin mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa tetapi cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi hal apa yang dapat kita pelajari pada malam hari ini? Yang pertama adalah Yesus yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 31 hingga ayat yang ke-39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Allah sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan dengan jelas bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Bukti bahwa Allah yang menjadi pembela kita adalah Ia mengasihi kita dengan cara mengirimkan Yesus Kristus sebagai anaknya untuk mati dan menebus dosa kita. Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memiliki otoritas atau kuasa terhadap kita yang telah dipilihnya. Bahkan tidak ada yang dapat menggugat pilihan Allah terhadap saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memberikan jaminan hidup kekal bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita juga merasa takut karena melihat sudah begitu banyak orang yang meninggal. Bahkan kita berpikir, kapan waktu saya? Tetapi jika waktu itu tiba, janganlah kita takut. Mungkin kita merasa bahwa saya ini berdosa dan saya tidak mau mati. Tetapi sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka kita tidak perlu takut. Sebab di kehidupan yang akan datang, Yesus yang menjadi pembela bagi kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Misalnya ada seorang ibu yang berusia 60 tahun. Ia adalah wanita yang rajin datang ke gereja. Dan di gereja biasanya selalu diadakan perjamuan kasih untuk bersekutu bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ibu ini adalah orang yang rajin mengikuti perjamuan kasih. Sampai pada suatu ketika, entah bagaimana sendok yang dia gunakan untuk makan
dan minum, ia lupa letakkan di atas meja dan ia meletakkannya di dalam tas. Pada saat itu ada orang yang juga melihatnya. Ketika sampai di rumah, ia baru menyadari bahwa sendok yang ia pakai yang seharusnya ia tinggalkan di gereja, ia bawa sampai di rumah. Hari demi hari ia merasa gelisah dan merasa tertuduh. Sampai pada akhirnya hari Minggu, ia kembali ke gereja. Ia mengembalikan sendok tersebut. Saat itu ia datang ke gembalanya dan mengakui bahwa, "Bapak, saya tidak sengaja membawa sendok pada saat perjamuan kasih." Dan gembala itu mengatakan bahwa ada banyak tuduhan bahwa ia sengaja mengambilnya, sengaja untuk membawanya. Tetapi hal yang paling penting adalah ibu tersebut mengakui di hadapan gembala bahwa dia tidak sengaja, dan terlebih lagi dia mengakui di hadapan Tuhan atas tindakan yang dia lakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak catatan iblis yang menuduh kita di hadapan Allah. Iblis punya begitu banyak gulungan untuk menjatuhkan kita di hadapan Allah Bapa. Tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Salah satu cara iblis yang sering kita temui adalah iblis terus menuduh kita bahwa kita adalah manusia berdosa. Sehingga hal ini yang membuat kita justru menjadi takut untuk mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis punya 1001 cara untuk menuduh kita. Dia punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mengingatkan kita untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang lama dan bertobat serta menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya Yesus yang menjadi pembela bagi kehidupan kita. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari pada saat malam hari ini adalah ada jaminan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat Allah yang telah diselamatkan. Oleh karena itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus menuliskan hal-hal yang mungkin menjadi ketakutan kita sebagai manusia, yaitu ketika mengalami penindasan, kesesakan, ketakutan, penganiayaan, kelaparan, atau bahkan ketelanjangan. Semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sejak Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, yang mengingatkan mereka bahwa mengikutnya bukanlah sebuah hal yang mudah. Mungkin hal yang dialami oleh Yesus juga bisa dialami oleh setiap pengikut-pengikutnya, seperti dianiaya, difitnah, dihina, dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kembali bahwa walaupun hal itu terjadi, Allah yang akan memberikan kekuatan dan Allah yang memampukan mereka untuk menghadapi hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak ketakutan yang kita hadapi hari ini, seperti yang telah saya katakan di awal. Entah itu takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau bahkan takut jika mungkin
besok kita sudah tiada. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dan yang menjadi ketakutan kita itu tidak akan dapat menjauhkan kita atau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada setiap ketakutan yang kita alami. Karena ketika kita mengikut Kristus bukan berarti kita hidup terhindar dari semua hal yang menakutkan. Melainkan karena kasih Kristus, kasih Allah yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi, termasuk pandemi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita adalah milik Allah. Kita adalah gambaran Allah. Untuk itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan singkat pada saat malam hari ini, Allah mau mengatakan dan berpesan kepada kita sekali lagi bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk kematian sekalipun. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam tema kita malam hari ini adalah kita tidak perlu takut ketika menghadapi apapun, termasuk kematian sekalipun. Karena Allah yang menjadi pembela dalam kehidupan kita. Dan juga ada jaminan bahwa tidak ada siapapun atau apapun yang dapat memisahkan saya dan saudara, saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah berserah sepenuhnya kepada Allah, mempercayakan segala sesuatu yang kita alami, yang kita takutkan kepada Allah. Karena semua ketakutan kita tidak pernah mengalahkan anugerah Allah dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kita perlu bersyukur bahwa ketika kita masih bernafas, kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Allah yang masih kita nikmati. Bahkan anugerah Allah yang paling besar yang Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma adalah ketika Dia memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, yang rela mati di atas kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan kegelapan, termasuk ketakutan-ketakutan saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kiranya pada malam hari ini renungan kita dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang terlalu besar kami alami dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau banyak ketakutan yang kami hadapi, yang kami alami pada hari-hari ini, yang membuat kami justru melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya melalui renungan singkat pada malam hari ini, kembali mengingatkan kami bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, bahkan ketakutan-ketakutan kami sekalipun, tidak dapat menjauhkan kami, tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Mohon biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Ini doa yang harapan kami, hanya demi nama Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.
yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong.